Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Melanjutkan yang tadi yang sudah kita kaji, yang kita akan melanjutkan. Jadi himpunan putusan tarjih tidak dapat dipisahkan dari majelis tarjih, dan majelis tarjih tidak dapat dipisahkan dari pendirinya atau pengusulnya atau pencetusnya, yaitu Kiai Haji Mas Mansur. Jadi mulai dari situ kita akan berangkat. Kiai Haji Mas Mansur, jadi biografi Kiai Haji Mas Mansur. Kiai Haji Mas Mansur lahir di Surabaya tanggal 25 Juni 1896, tepatnya di Kampung Sawahan, Surabaya. Sekarang bernama Kampung Baru Nur Anwar. Kiai Haji Mas Mansur ini asli Surabaya ya. Jadi kisahnya sangat masyhur sekali. Jadi Kiai Haji Mas Mansur ini berasal dari keluarga yang memang santri. Ayahnya berasal dari keluarga Pondok Pesantren Sidoresmo, Surabaya, bernama Kiai Haji Mas Ahmad Marzuki, dan ibunya namanya Ibu Raudhah. Nah, ini penting sekali untuk kita ketahui, karena memang berasal dari keluarga yang religius. Akhirnya anaknya juga ikut religius, meskipun itu tidak menjamin, tetapi ini merupakan tuntutan bagi kita semua untuk menjaga keluarga kita agar senantiasa menjadi keluarga yang bertakwa kepada Allah. Karena berasal dari lingkungan pesantren yang sudah biasa menghadapi kegiatan belajar mengajar. Jadi Kiai Haji Mas Mansur diceritakan oleh kakaknya itu dulu, namanya Muslihat. Itu Kiai Mas Mansur itu ketika kecil suka dolanan guru-guruan, maksudnya guru-guru piye. Jadi bantal-bantal itu diatur. Jadi seolah-olah murid setelah diatur bantal-bantal ini, akhirnya Kiai Haji Mas Mansur kecil menjelaskan, oh kaya mulang ngaji, sing diulang bantal-bantal. Nah, seperti itu. Jadi memang bakat dari muda, bakat untuk menjadi kiai, bakat untuk menjadi ustadz dari muda memang Kiai Haji Mas Mansur ini sudah punya. Nah, ini perlu kita perhatikan. Jadi memang kiai itu ada bakatnya ya. Dan tidak hanya itu saja, Kiai Haji Mas Mansur setelah ngaji di pesantren Sidoresmo itu juga itu dengan Kiai Muhammad Toha sebagai gurunya pada tahun 1906. Ketika berusia 10 tahun, Kiai Haji Mas Mansur dikirim oleh ayahnya ke pondok pesantren Demangan, Bangkalan, Madura. Di sana dia mengkaji Al-Quran dan mendalami kitab Alfiyah Ibnu Malik kepada Kiai Khalil. Kiai Khalil ini Mbah Khalil Bangkalan. Itu kalau ada di rekan-rekan dari kalangan Nahdiyin, jadi ada qasidah namanya Syekhona Khalil. Khalil ini maksudnya Mbah Khalil Bangkalan. Itu merupakan merupakan guru besar di Indonesia. Mbah Khalil ini merupakan ulama yang sangat besar sekali. Ulama merupakan wali yang sudah terkenal, bahkan dikatakan bahasanya Mbah Khalil Bangkalan ini merupakan seorang Habib ya, keturunan Nabi. Jadi Kiai Mas Mansur ini belajar ke Mbah Khalil Al-Quran dan kitab Alfiyah. Kitab Alfiyah ini adalah kitab yang paling tinggi ya, yang saat ini dipelajari oleh para ulama-ulama dalam bidang nahwu atau berbahasa dan sastra Arab. Jadi kitab Alfiyah ini merupakan, kalau istilahnya dalam nahwu itu paling dhuwure ilmunya, dan tidak bisa kecuali sudah belajar bawah-bawahnya ya. Yang pertama itu urutannya biasanya jurumiyah, terus mutamimah jurumiyah, terus setelah itu juga ada qatrun nada dan lain sebagainya, lalu baru ke alfiyah.
Nah, alfiyah ini baru puncaknya. Berarti kalau Kiai Mas Mansur sudah belajar alfiyah, berarti sebelum-sebelumnya sudah ngelotok. Padahal beliau belajar alfiyah ini umurnya 10 ketika 10 tahun. Nah, usia 10 tahun sudah belajar alfiyah. Zaman sekarang wong 10 tahun itu iso ngaji alhamdulillah kok. Iso ngaji Iqra alhamdulillah. Kiai Mas Mansur dulu 10 tahun sudah belajar alfiyah. Nah, ini kan sangat keren sekali. Kepada Mbah Khalil lagi, Kiai Khalil yang sangat besar sekali. Ini penting untuk kita tengarai. Jadi orang dulu ini bedanya ini suka menuntut ilmu meskipun dari kecil, dari bocil, nggak apa-apa, belajar terus, belajar terus. Nah, ini yang membedakan antara orang kita dan zaman dulu. Baru belum lama ini, masih zaman Kiai Mas Mansur, baru 100 tahun ke belakang. Lebih-lebih 1000 tahun belakang, 500 orang lebih gila ilmu lagi. Nah, ini sangat penting untuk kita ketahui. Maka dari itu ulama dulu sama ulama hari ini tentunya sangat berbeda. Hasil-hasilnya juga berbeda. Para ulama di dulu atau yang kita namai salafus saleh, itu produk-produk istihadnya juga produk-produk keilmuannya itu sangat mutqin, sangat mumpuni. Ini penting untuk kita ketahui dan kita sadari. Sepulang dari pesantren Demangan pada tahun 1908, orang tuanya disarankan untuk menunaikan ibadah haji dan belajar di Mekah. Loh, ini kalau pada tahun 1906 itu Kiai Mas Mansur berusia 10 tahun. Setelah 3 tahun ngaji atau 4 tahun disuruh untuk menunaikan ibadah haji. Jadi 10 tambah 3 atau 4 itu berarti 14 tahun ya, 14 lah, atau 13 kalau tambah 3. Jadi usia 14 tahun itu disuruh untuk ibadah haji dan belajar di Mekah. Kepada siapa? Kiai Mahfud. Nah, Kiai Mahfud itu siapa? Kiai Mahfud Termas. Kiai Mahfud Termas Pacitan, ulama dari Nusantara yang menjadi orang besar ulama di Masjidil Haram. Bayangkan umur 14 tahun orang zaman dulu wis dikon budal Mekah munggah kaji dan sekon ngaji neng ulama gede bahasa Arab meneh. Zaman sekarang ini kan wah wong bisa baca Quran aja alhamdulillah. Ini 14 tahun, 10 tahun belajar alfiyah, umur 14 tahun suruh ke Mekah. Wah ampuh tenan iki. Jadi karena itu akhirnya Kiai Mas Mansur belajar ke Mekah. Ke siapa? Kiai Mahfud Termas. Kiai Mahfud Termas ini perannya sangat besar sekali dalam bidang fikih. Kiai Mahfud juga mempunyai Hasyiah At-Tarmasi, hasyiahnya kitab Syarah Manhajul Qawim. Manhajul Qawim itu kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami, itu nyarai kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah. Ini punya Syekh Bafadol dari Yaman. Nah ini itu saya lihat di Darul Minhaj itu bisa 7 atau 8 jilid segini kitabnya, baru fikih itu, belum yang lain. Kiai Mahfud Termas itu punya hadis, punya syarah hadis, syarah Abi Dawud itu sekitar 20 jilid. Wah, satu jilid ini minimal segini, jadi 20 jilid itu segini. Terus juga Kiai Mahfud itu juga punya kitab mustalah hadis namanya Manhaj Dzawin Nadhar. Nah, itu juga kitab mustalah hadis. Juga kita Syekh Mahfud Termas juga terkenal dalam disiplin-disiplin ilmu lainnya yang kita tidak dapat sebutkan satu persatu. Karena kerennya Mbah Mahfud Termas ini akhirnya jadi imam, jadi pengajar maksudnya di Masjidil Haram, di pusatnya keilmuan. Jadi ulama Indonesia yo sangar-sangar jadi zaman dulu itu juga keren-keren. Nah, ini yang harus kita contoh. Jadi orang dari Indonesia juga mampu, dari terus Pacitan. Pacitan we mampu kok. Nah, ini maka dari menjadi motivasi kita. Setelah belajar ke Kiai Mahfud Termas kurang lebih 4 tahun, situasi di politik Saudi ini sangat karena zaman itu ada pergolakan gerakan Salafi ya, gerakan Salafi, gerakan Wahabi yang dipimpin oleh
Muhammad bin Abdul Wahab dan juga gerakan politik, akhirnya banyak terjadi pemberontakan juga. Dan juga hanya itu, karena pemberontakan Daulah Saud ini kepada Turki Utsmani, jadi nggak kondusif. Nah, singkat cerita tidak kondusif untuk belajar. Akhirnya yang sebelumnya dipegang oleh Turki Utsmani akhirnya terlepas. Akhirnya dibuatlah Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Jadi kerajaan Arab Saudi sekarang zaman itu bermula ketika zaman Kiai Haji Mas Mansur belajar di sana. Karena situasi tidak kondusif, terjadi kekacauan di mana-mana, ada fitnah di sana sini. Akhirnya Kiai Haji Mas Mansur pindah kemana? Ke Al-Azhar, ke Mesir. Nah, ketika ngaji di Al-Azhar, Al-Azhar ini tentunya sudah terkenal sekali di Kairo. Al-Azhar ini adalah merupakan institusi Islam tertua. Nah, meskipun tidak paling tua, tapi termasuk dalam tertua. Sudah 1000 tahun Al-Azhar ini berdiri. Nah, ini penting. Jadi ulama-ulama dari Al-Azhar ini dulu dijuluki Syekhul Islam. Nah, seperti Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, Syekhul Islam Al-Baijuri, Syekhul Islam Ar-Ramli. Semuanya yang jadi Syekhul Azhar jadi Syekhul Islam karena besarnya pengaruhnya. Kalau Syekhul Islam bilang A, semua di muka bumi bilang A. Ini keren ya, zaman dulu Azhar ini. Nah, Azhar ini merupakan pusat keilmuan Islam hingga hari ini. Maka dari itu ini sangat keren sekali. Kiai Haji Mas Mansur belajar ke Al-Azhar. Setelah belajar Al-Azhar di Mesir, Kiai Haji Mas Mansur akhirnya bertemu dengan guru-guru yang muktabar di sana dan bersinggungan dengan pemikiran-pemikiran juga pembaharu. Nah, pemikiran-pemikiran kontemporer ketika itu. Maka dari itu di Mesir ini karena negara terbuka, di sana juga akhirnya bersinggungan dengan pemikirannya Muhammad Abduh, karena Muhammad Abduh termasuk Syekhul Azhar ketika itu. Nah, selain itu juga berhubungan dengan orang-orang lainnya, ulama-ulama lainnya. Akhirnya Kiai Haji Mas Mansur memiliki wawasan yang baik. Wawasan baik itu dalam kitab turos, kitab-kitab klasik, juga wawasan yang kekinian, yang kontemporer, yang sedang ada ketika itu. Lalu ketika itu Mas Mansur sebelum pulang ke tanah air dulu, terlebih dahulu Mas Mansur singgah kembali ke Mekah selama 1 tahun, ngaji lagi ke Mekah. Nah, ngaji lagi ke Mekah, jadi setelah Al-Azhar balik lagi ke Mekah, ngaji setahun, lalu pulang dari Mesir dan Mekah, lalu menikah dengan putri Haji Arif, yaitu Siti Zakiyah, yang tinggalnya tidak jauh dari rumahnya. Akhirnya pulang menggenapkan iman. Dari hasil pernikahannya itu mereka dikaruniai 6 orang anak, yaitu Nafi'ah, Ainur Rafiq, Aminah, Muhammad Nuh, Ibrahim dan Lu'lu'. Selain menjalani hidup dengan istri, selain menikah dengan Siti Zakiyah, dia juga menikah dengan Halimah. Jadi Kiai Haji Mas Mansur ini poligami. Jadi kalau ini menjadi tren, zaman dulu memang kalau kiai ini jadi tren poligami. Jadi Kiai Dahlan itu juga poligami dan Kiai Mas Mansur juga poligami. Nah, ini penting. Tapi akhirnya nanti Kiai Haji Mas Mansur mumet sendiri. Akhirnya terus nanti mewasiati orang-orang setelahnya untuk tidak poligami. Nanti akan dibahas. Ya, jadi Kiai Haji Mas Mansur itu ketika berpoligami akhirnya pusing sendiri, terus mewasiati orang-orang setelahnya, jika kalian pengen mengurusi umat dengan baik, jangan poligami. Ya, poligami itu bikin ruwet, kata Kiai Mas Mansur seperti itu dalam riwayatnya. Nah, dengan dia menjalani hidup dengan istri kedua ini tidak berlangsung lama, hanya 2 tahun, karena pada tahun 1939 Halimah ini meninggal dunia. Lalu Kiai Haji Mas Mansur meninggal dunia pada tanggal 25 April 1946. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman Kipo, Surabaya. Peran Kiai Haji Mas Mansur sangat besar ya. Selain di Muhammadiyah, tentunya Kiai Haji Mas Mansur memiliki peran politik yang sangat besar. Salah satunya merupakan
pengusul dari masuk dari 10 ulama yang mengusulkan pembentukan tentara di Indonesia. Nah, ini tentara di Indonesia. Jadi akhirnya dibentuk pada zaman tersebut BKR atau bukan, Barisan Pengaman Pulau Jawa. Sebelumnya diusulkan Barisan Pengaman Agama Islam, pengaman Islam atau apa seperti itu, tetapi tidak disetujui oleh Jepang atau Belanda. Nah, karena ada yang Islam ini mereka nggak mau, karena kalau Islam bersatu mereka akan kalah, tahu mereka. Itu adalah kisah dari Kiai Haji Mas Mansur. Nah, terus perjalanannya di Muhammadiyah bagaimana Kiai Haji Mas Mansur? Pada tahun 1921 Mas Mansur masuk organisasi Muhammadiyah. Aktivitas Kiai Mas Mansur dalam Muhammadiyah membawa angin segar. Nah, karena memang orang pinter ya Kiai Haji Mas Mansur ini. Jadi Kiai Haji Mas Mansur itu sangat keren sekali ya, merintis yang paling awal itu karena dulu kisahnya itu bertemu dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tajuk Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ketika dulu mengadakan kunjungan tablik atau dakwah di Surabaya. Lalu salah satu yang mendengarnya adalah Kiai Haji Mas Mansur. Terus kok sangat keren ini. Jadi keren sekali. Akhirnya setelah keren sekali dan takjub, Kiai Haji Mas Mansur ngikutlah Kiai Haji Ahmad Dahlan ini gimana, diikuti pelajarannya. Seperti itu. Akhirnya singkat cerita muncullah Muhammadiyah cabang Surabaya yang didirikan oleh Kiai Haji Mas Mansur ini. Lalu setelah menjadi Muhammadiyah cabang Surabaya, akhirnya Mas Mansur naik menjadi menjadi konsul Muhammadiyah di Jawa Timur. Konsul Muhammadiyah dan di Jawa Timur, lalu ikut di BP Muhammadiyah, di pimpinan pusat Muhammadiyah. Lalu setelah ikut di pimpinan pusat Muhammadiyah, akhirnya setelah menjadi pengusul Majelis Tarjih. Ini penting. Jadi Kiai Haji Mas Mansur ini karena memiliki wawasan yang luas dari Al-Azhar, dari Makkah, Kiai Haji Mas Mansur ini menjadi pengusul dan penggagas Majelis Tarjih. Ini penting. Kiprahnya di BP sangat penting. Ketika itu muktamar sebelumnya dilakukan 1 tahun. Setiap tahun ada muktamar atau ada kongres Muhammadiyah. Nah, setelah itu dibikin 3 tahun. Terus pada tahun 1985 pada muktamar ke-41 di Surakarta itu dibikin 5 tahun karena Muhammadiyah sudah berkembang ya. Ketika itu luas di Indonesia. Kembali ke kongres yang itu tadi zaman Kiai Haji Mas Mansur. Setelah kongres ke-15 tahun 1926 berlangsung di Surabaya, PP Muhammadiyah atau PP atau Hofbistur Muhammadiyah pada tahun berikutnya 1927 menyelenggarakan kongres ke-16 di Pekalongan. Nah, ini penting. Kongres 16 ini masuk ke periode kepemimpinan Kiai Haji Ibrahim. Nah, fotonya yang itu. Yang di atas itu sampingnya Pak Haidar. Jadi masuk ke periode Kiai Ibrahim itu diadakan kongres di Pekalongan dan diusulkan ketika itu membentuk yang namanya Majelis Tarjih Muhammadiyah. Mengapa Majelis Tarjih Muhammadiyah? Karena mengapa harus dibentuk? Karena memang yang perlu kita ketahui dalam fikih Islam ini dan juga ranah akidah Islam banyak terjadi perbedaan pendapat dan khilaf. Banyak terjadi perbedaan pendapat dan khilaf yang akhirnya itu menjadi perdebatan di mana-mana, bahkan di kalangan grassroots akar rumput Muhammadiyah. Maka dari itu dibentuk Majelis Tarjih ketika itu untuk menjembatani, ini keputusan terresmi Muhammadiyah yang ini. Nah, untuk menyatukan dan membuat tuntunan resmi dari Muhammadiyah. Itu yang pertama. Jadi yang pertama untuk mencegah timbulnya penyalahgunaan hukum agama demi kepentingan pribadi. Karena ada khilaf, akhirnya disatukan saja. Dan juga untuk menghindari khilaf-khilaf tersebut ditunggangi kepentingan pribadi. Itu yang kedua.
Nah akhirnya, dan juga selain itu pasti juga karena memang ulama-ulama itu menjadi forum bahsul masail atau forum menjadi forum para ulamanya Muhammadiyah. Nah ini penting untuk memecahkan suatu masalah-masalah yang baru dan belum ada nas dan keputusannya, belum ada dibahas oleh ulama-ulama yang dulu. Nah, ini sangat penting peran majelis tarjih. Akhirnya yang diusulkan Kiai Haji Mas Mansur ketika itu diterima pada Kongres Muhammadiyah yang ke-16 yang itu dilaksanakan di Pekalongan. Akhirnya yang jadi ketua Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah atau Hufbestur Muhammadiyah yang pertama kali adalah Kiai Haji Mas Mansur. Nah, disepakati itu. Nah, ini sangat penting untuk kita ketahui. Lalu untuk melengkapi kepengurusan dan pembuatan rancangan kaidahnya, setelah itu setelah dibentuk pimpinan MTT Majelis Tarjih Muhammadiyah itu, mereka bermusyawarah untuk membentuk kaidah-kaidah Majelis Tarjih. Nah, itu dibentuk yang sebuah komisi yang itu beranggotakan yang pertama Kiai Haji Mas Mansur dari Surabaya, Kiai AR Ahmad Rosyid Sultan Mansur dari Maninjau, Haji Mukhtar dari Yogyakarta, Haji Mukti dari Kudus, Karto Sudarmo dari Betawi, Jakarta, terus M. Kusni yang ke-6, dan yang selanjutnya Kolonel Yunus Anis dari Jogja. Nah, hasil pekerjaan komisi ini dibawa ke kongres berikutnya pada tahun 1928. Jadi perjalanan Majelis Tarjih ini dari kongres ke-16 ke 1928. Kongres tersebut mengesahkan kaidah Majelis Tarjih dan membentuk susunan pengurusnya. Yang pertama, susunan pengurus Majelis Tarjih yang pertama ini ada Kiai Haji Mas Mansur sebagai ketua. Ketuanya adalah Kiai Haji Mas Mansur. Yang selanjutnya Kiai Haji Raden Hajid sebagai wakil ketua. Kiai Haji Raden Hajid sebagai wakil ketua. Dan selanjutnya adalah Haji Muhammad Aslam Zainuddin sebagai sekretaris. Dan yang keempat adalah Haji Jazari Hisham sebagai wakil sekretaris. Yang selanjutnya adalah Kiai Haji Badawi, Kiai Haji Hanad, Kiai Haji Wasil, Kiai Haji Fadil, dan lain-lainnya sebagai anggota. Jadi perlu kita ketahui Kiai Haji Mas Mansur ini nama-nama ini Kiai Haji Mas Mansur itu nanti akhirnya menjadi ketua umum. Dan KHR Hajid ini juga merupakan orang yang sangat keren ya guys ya. KHR Hajid ini dulu malah pernah nyantri ke Tebu Ireng, malah nyantri ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, terus setelah itu juga akhirnya kok ada dengar isu-isu di Kauman, oh ini ada orang yang aneh-aneh di Kauman. Nah, itu disampaikan ke Mbah Hasyim. Akhirnya Mbah Hasyim malah ngomong, oh itu Kang Mas Dahlan, oh itu Dahlan, bagus ada dalilnya, silakan dibantu kalau bisa. Akhirnya dawuh gurunya itu dilaksanakan, kembali ke Kauman, akhirnya membantu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan yang selanjutnya Kiai Haji Mas Mansur, KHR Hajid, Muhammad Aslam Zainuddin, Haji Jazari Hisham, ini keempat-empatnya menjadi kiai atau direktur Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, jadi pusatnya pondoknya Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika itu. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Terus pasca terbentuknya Majelis Tarjih langsung bekerja dan membuat persiapan bahan-bahan dari masalah yang akan ditarjih. Pada Kongres ke-18 di Solo, Kongres selanjutnya 18 di Solo berlangsung pada tanggal 30 Januari sampai tanggal 5 Februari 1929. Majelis Tarjih pertama kalinya mengadakan sidang khusus di luar sidang-sidang Kongres Muhammadiyah dan berhasil mengambil keputusan tentang kitab iman. Kitab iman. Jadi kalau kita buka di HPT yang jilid 1, silakan dibuka. Jadi yang ini
Di sampul ini ada Kongres Muhammadiyah ke-18 di Solo, mulai 30 Januari 1929 sampai 5 Februari. Nah, ini membahas kitab iman. Ini kongres yang ini, kitab iman ini dirumuskan pada zaman Kiai Haji Mas Mansur. Nah, kitab iman yang berisi keputusan tentang pokok-pokok akidah yang benar, yaitu mengenai rukun iman dan yang 6, ialah percaya kepada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada kitab-kitab suci, percaya kepada rasul-rasul, hari kiamat, qada dan qadar, dan selanjutnya. Nah, ini penting sekali ya. Di kitab dalam akidah ini sangat penting sekali untuk kita bahas, karena memang sebelum kita akidah ini asal atau usul dari segala hal. Sebelum belajar fikih, memang yang paling besar pengaruhnya adalah akidah. Nah, maka dari itu para ulama saking memperhatikannya akidah, membahas akidah dulu. Nah, supaya dirumuskan bagaimana cara yang benar kita beriman kepada Allah. Termasuk di sini selain usulul akidah dibahas tentang furu'-furu' akidah. Nah, yang kaidah bagaimana cara kita berhubungan dengan ayat-ayat mutasyabihat, yang dalil-dalil yang digunakan akidah itu apakah harus mutawatir atau cukup ahad. Terus juga apakah akidah ini terbagi, apakah tauhid ini terbagi menjadi 3 atau tidak, ini juga dibahas di sini, disinggung. Maka dari itu ini penting sekali untuk menjadi pegangan orang Muhammadiyah, supaya kita mengetahui, oh ini keputusan yang diputuskan oleh Muhammadiyah, dirajihkan Muhammadiyah, ini orang Muhammadiyah akidahnya kayak gini, yang bukan seperti ini berarti bukan Muhammadiyah. Itu. Dan selanjutnya adalah keputusan masalah mengimani dan kitab sholat ya. Dan kitab sholat ini yang selanjutnya pada kitab HBT ini diputuskan pada zamannya Kiai Haji Mas Mansur juga, menurut yang di buku Tokoh dan Pimpinan Tarjih yang diterbitkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Ini penting. Maka dari itu ini adalah sekelumit yang kitab-kitab yang akan kita pelajari. Nanti juga kitab akidah yang insya Allah akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya, dan kita akan kuliti satu persatu apa isinya, apa keputusannya, demi kita mendapatkan ilmu yang terbaik, menjadi tuntunan keselamatan kita di dunia dan akhirat. Mungkin sekian pengajian pada kajian pertama pada malam hari ini. Semoga mendapatkan manfaat dan berkah. Juga mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikannya, belum ada logistik, belum ramai atau lain sebagainya, sosialisasinya belum lancar. Insya Allah kita mohon bantuannya bersama-sama. Mari kita kuatkan dakwah ini. Sekian, fastabiqul khairat bila ifsabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita tutup sarana mas kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.